الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tugas utama kita kehidupan dunia ini, kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Nashwatul Ibad daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, merupakan syarah daripada Munabbihat Al-Istiqdad dari Yamin Ma'ad daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu wa syarah wa nafa'ana bihim bimulumi fitrani amin. Kemudian ini terakhir kita sampai pada maqalah yang ke-13 ya. Sekarang masuk maqalah yang ke-14 dari bab khumasi, itu ujangan-ujangan mau'izah yang terdiri dari 5 perkara. Al-maqalah radhiyallahu anhu wal maqalatu rabi'atu wal maqalatu rabi'atu asyrata an Abdillah al-Antaqi rahimahullah qala khamsun hunna min dawa'il qalb inda qaswatihi. Dikatakan bahwa ada 5. Syekh Abdul Al-Antaqi rahimahullah mengatakan 5 yang hunna, yang mana kelimanya itu merupakan dawa'ul qalb, termasuk daripada obat hati, inda qaswatihi, ketika kerasnya hati. Wa hadhil khamsatu ma'khudatu min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawwas kama dzakarahu An-Nawawi fi Tibyan. Ini yang 5 ini, wa hadhil khamsah, 5 perkara ini dari obat hati ini terambil dari kalam Syekh Sayyid Al-Jalil, ini seorang pemimpin yang agung, yaitu Ibrahim Al-Khawwas, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kitab Imam Nawawi tentang adab penghafal Quran. Wazada ba'dhum, dan menambah sebagian mereka atas 5 ini, ala hadil khamsah asya katsirah, beberapa hal yang banyak. Jadi ada yang menambah di atas 5 ini dari obat hati juga. Walakin ba'dha yadkhul fiha, akan tapi sebagiannya itu sudah masuk ke dalam yang 5 ini. Ini yang sering kita dengar, kombo hati itu ada 5 perkara ini gitu. Ya. Mujalasatus sholihin, yang pertama duduk bersama orang-orang yang soleh, ay ahlil khair, orang yang ahli kebaikan. Ay huduri majalisil wa'zi wa akhbaris sholihin, yakni menghadiri majelis-majelis ujangan-ujangan dan yang di situ disebutkan tentang ujangan-ujangan dan kabar-kabar atau berita-berita orang-orang sholihin terdahulu. Wa yadkhul fi dzalika as-samt wal uzlah anil khaidin fil batil, dan termasuk ke dalam mujalasatus sholihin ini, termasuk ke dalam duduknya orang bersama orang soleh ini adalah dia as-samt wal uzlah. As-samt wal uzlah, diam dan menyendiri.
anil khaidin, dari orang-orang yang larut fil batil, dalam kebatilan. Ini termasuk dalam makna mujalasatus sholihin ini ketika dia tidak duduk bersama orang-orang yang ahli batil. Batil itu bukan hanya keburukan tapi kesia-siaan. Bukan hanya dia orang yang suka bicara buruk atau maksiat, tapi termasuk orang bicara ngalor ngidul, dia sia-sia di situ, itu termasuk batil. Karena batil itu lawannya hak. Hak itu asli maknanya, hak itu adalah yang tetap, itu hak. Sedangkan batil itu yang hilang. Itu asalnya. Makanya dikatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'a, katakanlah ja'al haqq, telah datang yang benar. Wa zahaqal batil, dan lenyap kebatilan itu. Innal batila kana zahuqa, memang sejatinya kebatilan itu sudah tabiatnya dia akan lenyap. Tapi tidak akan lenyap kecuali ketika ja'al haqq, datang dulu kebenaran, baru yang batilnya lenyap. Makanya sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu pernah berkata, apabila orang yang orang ahli hak tidak menyuarakan yang hak, maka orang akan menyangka yang batil itu hak. Jadi nggak mungkin yang narap, oh ini nal batil akan zahuqa, sudah. Nanti kan yang batil itu akan hilang sendiri. Tidak bisa, ja'al haqqu baru wa zahaqal batil. Tidak ada ja'al haqqu, ya bagaimana zahaqal batil? Tidak bisa. Makanya harus disuarakan yang hak itu. Maka diamnya ahlul hak daripada kebenaran itu akan disangka oleh orang ya bahwa kebatilan itu ya benar itu. Maka termasuk orang duduk bersama orang soleh, termasuk dalam makna ini adalah orang yang meninggalkan duduk bersama orang-orang yang batil. Minimal kalaupun dia belum bisa duduk dengan orang soleh, minimal dia jangan duduk bersama orang yang batil tadi itu, sehingga dia larut. Ya. Wa qiraatul Quran, yang kedua membaca Quran bitadabburi fil makna. Untuk ditadaburi, membaca Quran bersama dengan tadabbur dalam makna. Karena Quran itu turun itu untuk ditadaburi. Ya. Masalah berbeka ila rijal nuhi ilaihi wa sallallahu alaihi dzikri kun la ta'lamun. Minal bayyinat anil bayyinat minal bayyinat wa zubur. Boleh apa kata itu apa? Minal bayyinat wa zubur. Munazala anzalna ilaikal qur'ana tubayyinan lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan tidaklah orang-orang yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl pada ayat 44 itu bahwa dikatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepadamu ya Muhammad az-dzikra, yakni Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Untuk apa? Litubayyina lahum ma nuzila ilaihim, supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Di Quran itu diturunkan untuk dijelaskan isinya, bukan sekedar menjadi bacaan, sekedar dibaca saja, tapi dijelaskan isinya. Dan itu sekaligus hak prerogatif Allah memberi tugas kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada manusia. Sehingga wa'tasimu bihablillah jami'an itu, dan hablullah itu adalah kitabullah, berpeganglah pada tali agama Allah di kitabullah, itu satu paket, satu kesatuan dengan berpegang teguh pada Al-Quran. Karena Quran sendiri menyuruh untuk taat kepada Allah dan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, Rasul, kemudian Rasul faqad ata Allah, dan seterusnya. Termasuk tadi itu ayat tadi, supaya kami turunkan padamu az-zikir, supaya kamu jelaskan kepada manusia itu apa yang diturunkan pada mereka. Itu jelas legitimasi dari Allah untuk supaya Rasul menjelaskan isi Al-Quran itu, dan penjelasan beliau yang paling utama. Wala alam yatafakkarun,
dan supaya mereka bertafakkur. Artinya Quran itu diturunkan untuk ditadaburi dan ditafakuri dan dipahami maknanya. Makanya dikatakan hudan, petunjuk tidak mungkin bisa diketahui tentang petunjuk yang disebutkan di situ kecuali dengan mengetahui maknanya dan bertadaburi. Sehingga membaca itu kan langkah awal. Jadi membaca itu langkah awal untuk tadabbur. Jangan kita sekedar puas dengan membaca, karena itu langkah awal, bukan tujuan membaca itu. Lebih sarana untuk mengetahui itu sebagai huda. Kemudian, tapi dalam Al-Quran itu ya bisa menjadi tujuan, tapi bukan tujuan utama, bukan tujuan akhir. Sebab dengan membaca Quran itu satu-satunya nas yang dengan membacanya saja dapat pahala, itu Al-Quran. Hanya dikatakan dalam definisi Quran itu kalamullahil munazzal ala Rasulullah SAW al-muta'abbad bitilawati. Di antara definisi Quran, kalamullah wahyu Allah yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW al-muta'abbad bitilawati, yang dianggap ibadah dengan membacanya. Itulah yang dimaksud dalam riwayat Tirmidzi bahwa alif, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf ada asyru hasanat, 10 kali lipat. Satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan asyru amsalihah, 10 kali lipat. Saya tidak katakan alif satu huruf, lam satu, tapi alif lam mim itu 3 huruf, jadi 30 kebaikan. Jadi satu-satunya nas yang membacanya saja ibadah itu Quran. Kita baca kitab ini kalau cuma geremang saja tidak ada. Tapi kalau diketahui maknanya itu ibadahnya ya dari ilmunya itu. Hadis Rasulullah SAW tidak otomatis. Dilihat apa dorongan itu. Kalau dia membaca hadis memang karena memang mahabbah kepada Rasul, ya minimal ketika membaca hadis itu kita sholawat sama Rasul. Sebab qala Rasulullah SAW. Dengan sholawat itu pasti diganjar walaupun riya. Ya itu keuntungan dari membaca hadis ya. Tapi nggak otomatis mendapat pahala. Tapi Quran otomatis. Ya. Jadi jangan salah paham ketika kita mengatakan membaca itu bukan tujuan, bukan. Dalam arti bukan tujuan utama memang. Karena membaca itu kan langkah untuk mengerti gitu. Tapi dalam Al-Quran itu sudah dapat orang membaca itu, memang kita tidak ingkari. Dia sudah dapat pahala. Tapi Quran sendiri mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti? Ya jelas tidak sama. Aulia baca Quran terus dibandingkan kita baca Quran gitu. Kemudian wa ikhlaul batin ya. Jadi yang kedua daripada obat hati, pertama mujalasatu sholih, duduk bersama orang soleh. Yang kedua membaca Quran dengan tadabbur dalam maknanya. Wa ikhlaul batin, dan mengosongkan perut batin, yaitu dengan taatil qalil, dengan memakan yang sedikit minal halal daripada yang halal. Fa inna aklal halali rasul kulli, sebab memakan yang halal itu pokok dari segala-galanya. Ya. Makanya Allah bilang kan, dan itu dikutip ayat itu oleh Rasul SAW. Innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin secara umum sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul secara khusus. Allah firmankan kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah kalian daripada apa-apa yang thayyibat, yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Itu firman-Nya pada orang mukmin secara umum, kata Rasul. Dan Allah berfirman secara khusus kepada para anbiya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Artinya ada pengaruh antara makan sama amal ini. Sehingga Allah berfirman demikian, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang baik-baik, beramallah yang soleh. Kita cuma melakukan yang pertama, makan yang baik-baik,
Tapi baik di sini lewati nikmat yang thayyib, yang zen, yang bagus. Tapi amalnya tidak baik. Pak malu solihah itu belum, cuma kulu saja. Kulu minat thayyibati wa malu solihah. Maka aklul halal rasul kul, ya, memakan yang halal itu pokok dari segalanya. Li'annahu yunawwirul qalba, sebab makanan yang halal, aklul halal tadi bisa menerangi hati, fatanjali, sehingga nampak atau jelas, mir'atul basirah, kaca atau cermin batin, minas soda al-muris lil qaswah, minas soda il-muris lil qaswati, atau bersih, mir'atul basirah, bersihlah cermin batin itu dari karat, dari soda, dari karat yang muris, yang bisa mewariskan, mengakibatkan qaswah, kerasnya hati, waliyadzubillah min dzalik. Bil haditsil marfu, dalam hadis yang marfu, dan itu juga Quran ini juga termasuk itu bisa menghilangkan, dan dikatakan Quran itu dikatakan al-qalbu minal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Fama jalauha ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang bisa membersihkan hati dari karat itu? Qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Membaca Quran dan banyak ingat kepada kematian, itu yang membersihkan hati. Wabil haditsil marfu, dalam hadis yang marfu dikatakan salatu khisalin turitul qaswata fil qalbi. Ada 3 perkara yang bisa mengakibatkan qaswah, kerasnya dalam hati, kekerasan dalam hati. Hubbut ta'am, yang pertama cinta pada makanan. Hubbun naum, cinta kepada tidur. Yang ketiga hubbur rohah, cinta kepada istirahat. Ini maksudnya terlalu nyantai sehingga dia tidak beramal, lupa untuk sungguh-sungguh beramal untuk akhirat. Wa qiyamul lail, dan termasuk yang bisa mematikan hati itu adalah kita tahu akhirat itu bakalan, tapi kita tidak bersiap-siap. Kita tahu mati itu pasti, tapi kita tidak bersiap-siap. Itu termasuk penyebab hati itu mati. Ya, so dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, ada 10 penyebab hati mati itu. Di antaranya itu. Kemudian qiyamul lail, di antara obat hati adalah bangun malam. Ai sholatun nafilah ba'dal istiqozi minan naum, yakni sholat sunnah setelah istiqoz, setelah terjaga atau bangun dari tidur. Itu disebut dengan tahajud, karena tahajud itu dari kata hujud itu naum. Maka tidak disebut tahajud kalau tidak tidur. Jadi sholat malam biasa, sholat lail, cuma bukan tahajud. Juga nggak bisa sebut qiyamul lail, karena qiyamul lail secara khusus di sini maknanya, walaupun secara arti terjemahnya itu bangun di malam hari. Qiyamul lail ay qiyamun fil lail, bangun di malam hari untuk sholat. Tapi secara khusus qiyamul lail adalah itu tadi, seperti yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, sholatun nafilah ba'dal istiqoz, sholat sunnah setelah bangun dari tidur. Bertadarru inda sobah, dan bertadarru ketika pagi, inda qurbihi, ketika mendekati subuh. Ini di akhir malam, tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Tadarru'ul baqi fi akhiril lail, ini merendahnya, merengeknya orang yang menangis di akhir malam. Karena waktu tajalliyat wa nuzulir rahmat, sebab itu adalah waktu, yani akhir malam itu adalah waktu tajalliyat, waktu tajalli, waktu nampaknya pemberian khusus dari Allah Ta'ala. Sampai-sampai dikatakan Allah itu turun, dalam tanda kutip, bukan dikatakan turun betulan. Inna Allah tabaraka ta'ala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Itu dalam hadis yang sahih. Soalnya Allah itu yanzilu, turun, bukan makna turun seperti makhluk,
Artinya Allah menurunkan rahmatnya yang khusus di akhir malam itu yang tidak Allah turunkan di lain-lain waktu atau perhatiannya yang khusus. Sebab waktu malam itu waktu tajalli, waktu kenampakan daripada pemberian Allah dan nuzuli rahmat, turunnya rahmat-rahmat. Puasa ada ba'dun, dan sebagian ulama menambah obat hati itu yaitu kasratul istighfar. Banyaknya istighfar, wa dzikrul maut, banyaknya mengingat kematian, wa ziyaratul kubur, dan berziarah kubur, muktabiran bihali sukania, dengan mengambil pelajaran dengan keadaan sukan para penghuni kuburan itu. Musyahadatu man fin naza, dan menyaksikan orang yang berada dalam nazak, itu obat hati. Jadi banyak, bukan hanya 5, tapi semua itu kembali ke situ, kepada 5 perkara tadi. Itu kumpul orang soleh, kumpul dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, baca Quran, mengosongkan perut, berlapar di qiyamul lail, bangun malam, dan tadarruk ketika subuh. Itu zikir wengi iku lakon tadarruk itu. Iya, naza itu dicabutnya nyawa, naza ayat itu dicabut. Pada saat sakratul maut atau naza, ketika nyawa itu dicabut. Jadi menyaksikan orang yang sekarat itu bisa menjadi obat hati. Nah, kita masih akan terjaga atau tersadar dengan itu, kejadian tersebut, mengingatkan kepada kematian. Wal maqalatul khamisata asyra, dan maqalah yang ke-15 an jumhuril ulama, dari sebagian besar mayoritas ulama atau sebagian besar ulama, anal fikrata ala khamsati awjuh. Tafakkur itu terbagi atas 5 perkara. Qala Ali bin Karamallahu la ibadata ka tafakkur. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada ibadah yang seperti tafakkur. Qala ba'dul arifin, sebagian orang yang mengenal Allah, al-arif billah, mengatakan al-fikratu sirajul qalb. Pemikiran itu atau tafakkur itu, merenung itu adalah pelita hati, obat hati, penerang, pelita hati, penerang hati, atau lampu lentera berhati. Fa idza zahabat, apabila hilang tafakkur atau pemikiran perenungan itu, fala idha'ata lahu, maka tidak ada yang menerangi bagi hati. Ketika tidak tafakkur maka hatinya gelap, tidak ada yang menerangi. Dalam hadis mobil khabar katakan, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Qala Syekhu Al-Hafni atau Al-Hafni, Syekh Al-Hafni mengatakan at-tafakkur fi masnu'atil, yang dimaksud tafakkur itu lebih baik, tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maksudnya adalah at-tafakkur fi masnu'atil, tafakkur dalam ciptaan Allah, fi sakratul maut, tafakkur tentang sakratul maut, azabil qabr, tafakkur tentang azab kubur, wa ahwalil qiyamah, tafakkur tentang kejadian-kejadian dahsyat pada hari kiamat. Khairun min katsirin minal ibadah, itu lebih baik daripada banyak-banyak daripada ibadah. Lima yatarattab ala dzalika al-fikr minal khair, karena apa-apa yang yatarattab, yang diakibatkan atas pemikiran itu daripada kebaikan. Jadi apa-apa kebaikan yang muncul karena pemikiran tersebut, perenungan tersebut tidak bisa didapat dengan ibadah tanpa tafakkur. Jadi tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang tanpa tafakkur. Dan tentu kalau dua-duanya ibadah sekaligus, tafakkur dengan tadabbur, ya baca Quran dengan tadabbur, sholatnya dengan khusyuk, ya itu jelas lebih afdal daripada tafakkur saja tanpa ibadah lain. Sebab itu yang ditimbulkan oleh tafakkur itu jelas. Tafakkur itu menimbulkan daripada hati, pengaruh kepada hati, yang itu tidak bisa dicapai dengan sekedar ibadah yang
fisik, sebagai sekadar ibadah fisik yang tanpa disertai dengan tafakur tadi. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi, Syekh Khalil Ar-Rasyidi mengatakan wala yasul tafakur illa bimudawamati dzikril lisan ma hududul qalb. Dan tidak mungkin terhasilkan tafakur kecuali dengan mudawamati dzikril lisan, langgengnya zikir lisan bersama dengan hadirnya hati. Hatta yatamakana dzikru, sehingga yatamakana dzikru menjadi kuat zikir itu dalam hati pengaruhnya. Wa husulu hadzal qadri mutawaqqifun ala ma'rifatih, dan terhasilkannya kadar seperti itu, jadi terhasilkannya kadar kuatnya zikir, pengaruh zikir pada hati itu mutawaqqif, bergantung pada ma'rifatih, bergantung pada pengenalan dia kepada yang dizikiri yaitu Allah SWT, atau bergantung pada pengenalan hati. Mata lam ya'rifu kaifa yatamakkan dzikru bi qalbi lisani, tanpa dia mengenal Allah, mata lam ya'rifu, sebab mata lam ya'rifu, bila mana dia tidak mengenal Allah SWT, kaifa yatamakkan dzikru, bagaimana menjadi kuat hati itu, zikir itu di dalam hati dan lesannya. Wal ma'rifatu, sedangkan pengetahuan tentang Allah, kama qala Ibrahim Ar-Raqi, huwa isbatul haq ala ma huwa alaih kharajan min kulli mawhum. Mengenal Allah itu adalah isbatul haq, menetapkan Allah yang maha hak pada hatinya, ala ma huwa alaih, menurut apa-apa yang Allah itu berada padanya, kharajan an kulli mawhum, keluar dari segala prasangka-prasangka tentang Allah yang tidak benar. Sebagaimana para ahli akidah mengatakan, kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Segala apa yang terlintas dalam hatimu, maka Allah itu berbeda dengan yang terlintas itu. Allah tidak seperti itu. Majalis fikir katsirah, sangat tafakur sendiri majalis fikir, tempat berlakunya tafakur itu banyak. Famina wa huwa asyrafuha, di antara majaril fikir, di antara tempat-tempat tafakur adalah, jadi ini paling asyraf, ini tempat tafakur paling mulia, itu fikratun fi ayatillah, ayat takwiniyah, yaitu perenungan terhadap ayat-ayat Allah berupa ciptaannya. Ai fi ajaibi masnu'atillahil bahira, yani tentang keajaiban ciptaan Allah yang mencengangkan, yang menakjubkan. Wa asari qudratil batinah wa zahirah, dan tentang asar, jejak-jejak kudrat kekuasaan Allah, baik yang batin maupun yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak. Mimman tasyara fi malakutis samawat, daripada apa-apa yang tersebar di kerajaan langit dan bumi, wal ardh. Min ajaibil masnu'at nafsuka, dan termasuk keajaiban ciptaan Allah adalah dirimu sendiri. Wa fil ayat wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang yang yakin. Maksudnya bagi orang yang yakin, bagi orang yang memang kuat keimanannya. Atau kalau orang itu bertafakur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi itu tadi, dia akan menghantarkan kepada keyakinan. Wa fi anfusikum, keyakinan yang ini puncak daripada keimanan yang tidak bisa digoyangkan. Namanya Abdullah Haddad kita sudah sampaikan, menyarankan untuk memperkuat keimanan itu adalah tafakur pada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat, memperhatikan? Manusia itu ya sudah diteliti dari berbagai macam aspek oleh para ilmuwan, tapi belum bisa menyimak rahasia tentang manusia itu sendiri secara utuh. Mulai dari psikologi, antropologi, yang kedokteran sendiri, biologi sendiri yang cabang-cabangnya macam-macam lagi. Itu ilmu manusia. Ingin membahas tentang manusia tapi ya belum bisa mencapai level semua. Contohnya tentang hakikat roh, itu saja orang belum bisa menyibak secara utuh. Itu baru
pada diri manusia, ya kan? Belum alam semesta ini. Makanya dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di seluruh penjuru bumi dan langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa beliau Rasulullah atau Al-Quran itu adalah benar. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kemudian jadi tafakur tentang keajaiban, tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan jejak-jejak kudrat kekuasaan Allah yang batin maupun yang zahir yang tersebar di alam semesta ini. Termasuk keajaiban ciptaan Allah adalah dirimu sendiri, kata beliau. Min ajaibil masnuati nafsuka. Kalau Allah taala, Allah berfirman, unzuru madza fis samawati wal ardi, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa fil ardi ayatun mungkin wa fi anfusikum afala tubsirun, yang tadi kita singgung. Wa fil ardi, dan di bumi terdapat ayatun, tanda-tanda banyak, tanda-tanda kekuasaan Allah, lil mukminin, bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian sendiri, afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu bahkan pada diri kalian sendiri. Yatawallad minha, akan terlahir darinya, dari fikrah terhadap pemikiran terhadap ayat-ayat Allah ini, akan lahir apa? Yansha' min al-fikrah, ini timbul dari pemikiran semacam ini, at-tauhid wal yaqin, tauhid dan keyakinan, kuatnya iman. Jadi merenung tentang tanda-tanda kebesaran Allah SWT di alam semesta, itu akan melahirkan keyakinan dan kekuatan tauhid, ya. Keyakinan tentang keesaan Allah SWT Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tafakkur yazidu bi ma'rifati bizatillah wa sifati asma'i. Dan tafakkur ini, tafakkur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah itu menambah fi ma'rifati, ke dalam pengetahuan tentang zat Allah, tentang sifat Allah dan tentang asma Allah. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat tidak, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh penjuru, bahkan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu benar-benar, bahwasanya ayat tanda kuasa Allah itu adalah benar adanya, nyata atau benar, bahwa Al-Quran itu benar atau Rasul SAW itu benar. Wa min thamaratil yakin as-sukun ila wa'dillah. Termasuk buah daripada keyakinan adalah sukun ila wa'dillah, tenang kepada janji Allah yang baik pada surga. Jadi termasuk buahnya yakin itu. Kalau orang sudah yakin, maka dia akan tenang kepada janji Allah. Dia tidak akan risau, tidak akan meragukan apa yang sudah Allah janjikan. Kalau masih dia ragu, mamang, ya apa iya apa enggak, ini berarti belum yakin. Wasikoh bidomanillah. Kalau yakin itu, orang itu diantara buahnya yakin adalah sikoh, kepercayaan tentang jaminan Allah. Ini Allah sudah menjamin rezeki hamba, dia percaya. Jadi dia tidak terlalu sibuk dengan itu, dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Ya. Justru dia sibuk untuk akhirat yang itu belum ada jaminan. Kalau dunia sudah ada jaminan. Wa min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada satu yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Itu ada jaminan dari Allah. Tapi akhirat tidak ada jaminan. Tapi yang terbalik kita ini, ya, kita sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah kita bingung, sesuatu yang Allah belum jamin kita tidak bingung. Itu pola pikir yang terbalik. Jadi Allah di ayatnya cuma menjamin tentang rezeki. Selama dia hidup, Allah jamin. Ya, rezeki jangan digambarkan kemewahan apa enggak, ya. Arti apa yang dia butuhkan pada saat itu pasti Allah jamin. Okay. Tapi akhirat itu tidak ada jaminan. Di Quran itu tidak ada jaminan buat kita untuk akhirat. Kemudian
Wal iqbal bikunil himmah. Tandanya orang yakin itu adalah dia akan menghadapkan diri dengan sepenuh himmah, sepenuh semangat kepada Allah Ta'ala. Allah. Wa tarku ma yushghilu anillah. Dan meninggalkan segala yang menyibukkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang yakin. Meninggalkan apa yang menyibukkan dia dari selain Allah, dari Allah. Warujuk bi kulli hal ila Allah. Selalu kembali dalam segala keadaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang susah dia kembali kepada Allah. Sehingga tidak lupa daratan ketika dia senang, dan juga putus asa ketika dia sulit. Wastifragu ta'ah, mengusahakan betul-betul. Wastifragu tokoh, mengusahakan mengeksploitasi, mengusahakan betul-betul kekuatan dia. Fibtighai mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu. Segenap daya upaya dia kerahkan untuk mencari ridhonya Allah, hartanya, pikirannya, tenaganya, semua untuk mencari keridhaan Allah SWT. Itu tanda-tanda orang yang yakin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin, diberi oleh Allah keyakinan. Karena pemberian Allah tentang keyakinan ini sangat sedikit sekali, jarang orang yang diberi yakin. Inna aqalla, kata Rasulullah, inna min aqalli ma uqtiyan nasu azimatus al-yakin wa azimatus sabr. Termasuk paling sedikitnya pemberian Allah kepada manusia, jadi tidak semua orang diberi, itu adalah keyakinan dan teguhnya sifat sabar. Itu jarang orang yang diberi. Maka mintalah yakin. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kan meminta keyakinan. Allahumma nas'aluka min khasyatika ma tahulu bihi baina ma'asik. Ya Allah, aku meminta kepadamu daripada rasa takut kepadamu yang menghalangi antara aku dengan kemaksiatan kepadamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Dan saya mohon kepadamu keyakinan yang dengan keyakinan itu terasa gampang semua musibah dunia ini. Keyakinan padamu terasa mudah, segala terasa enteng, terasa ringan musibah dunia. Itu diantara doa dalam doa Tirmidzi yang dikatakan Rasul itu qallama yaqumu minal majlis illa wa yati bi hadzal doa. Jadi Rasul itu hampir tidak pernah bangun dari majelis kecuali beliau membaca doa itu. Allah subhanahu wa ta'ala ma tahulu bi bainana bain masing untuk meminta atika ma tuballighuna bi jannatak. Dan saya mohon padamu ya Allah, rasa takut padamu yang menghalangi antara aku dan maksiat padamu. Meminta atika, dan aku mohon padamu ketaatan, aku mohon darimu kemampuan bertaat. Minta atika ma tuballighuna bi jannatak, itu kemampuan taat yang bisa menyampaikan saya kepada surgamu. Ma tuballighuna bi jannatak. So ada ketaatan yang tidak bisa menyampaikan ke surga, yaitu yang dihinggapi macam-macam riya, itu tidak bisa. Matu balighuna bijan. Wa minal yakin ma tuhawwinu bi ala masa'ibad dunya, dan saya mohon padamu keyakinan yang bisa meringankan bagiku segala musibah dunia. Wa minal yakin ma tuhawwinu bi ala masa'ibad. Wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Dan matina, senangkan kami, bi asma'ina, dengan pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan kami, wa quwwatina fi sabilika ma ahyaitana, di jalanmu selama kami hidup. Maksudnya senangkan kami selama kami hidup, pendengaran, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, maka tetapkanlah kekuatan pendengaran, penglihatan, kekuatan kami selama kami hidup untuk tetap taat di jalan. Matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina fi ma ahyaitana waj'alhul warisa minna. Jadikanlah semua itu, pendengaran, penglihatan, kekuatan kami, al warisa minna, pewaris kami. Pewaris itu kan mesti masih hidup ketika orang yang meninggalkan harta itu meninggal, itu namahli waris.
Jadi jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, warisan minna, pewaris kami. Maksudnya ketika kami meninggal dunia, itu masih ada, pendengaran itu masih. Wajal warisan minna, wajal sa'rona alaman tulaman, dan jadikanlah ya, pembalasan daripada dendam kami kepada orang yang betul-betul menzalimi kami. Wansurna alaman, ini saya serahkan orang yang menzalimi kami kepada. Wansurna alaman adana, dan tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala tajal muslimin fi dinina, dan jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Ya, kita tidak minta diuji, tapi kalau diuji pun jangan diuji dalam masalah agama, karena kita tidak kuat kalau diuji keimanan. Wala tajal musibatana fi dinina, wala tajal dunia akbar hamina, wala mablagha ilmina. Dan jadikanlah, dan jangan kau jadikan dunia ini paling besarnya keinginan kami. Wala mablagha ilmina, jangan pula kau jadikan dunia ini batas pengetahuan kami. Cuma masalah dunia sini. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan kau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Jangan kau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Itu doa yang biasa beliau baca di akhir. Tidak ada. Bukan, itu riwayat Tirmidzi. Di Sahih Sunan Tirmidzi. Itu doa masyhur dan isinya sangat baik sekali, bagus sekali. Karena memang Rasulullah itu SAW diberi jawami'ul kalim, diberi perkataan yang komplit ya, dan singkat. Hingga doanya itu mencakup dari ya, macam-macam. Ini panjang masih ya. Ini mana dia? Tafakur ini di halaman 36 itu masih panjang. Ini tafakur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Ini tafakur yang nomor 1, dan ini yang paling penting. Tafakur yang paling besar adalah tafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah, yang itu menambah keyakinan kita. Ya, menambah keyakinan kita dan tauhid kita. Tafakur kedua tentang ala Allah. Saya ringkas dulu aja, nanti kita bahas lebih lanjut. Tafakur kedua tentang nikmat Allah. Tafakur yang dari tafakur tentang nikmat Allah itu akan timbul yatawalla bina al-mahabbah wa syukur. Akan timbul rasa cinta dan syukur kepada Allah. Ketika kita mentafakur nikmat Allah, akan timbul cinta kepada Allah dan syukur kepada Allah. Sebab jiwa ini itu diprogram untuk senang kepada yang berbuat baik kepada dia. Itu sudah tabiat. Orang kalau dia berbuat baik sama dia pasti terasa hutang budi. Hutang budi. Jadi apa namanya? Muncul dari, kalau kita merenung tentang nikmat Allah, maka pasti akan muncul rasa syukur kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah, ya kan? Kenapa? Itu tadi, karena memang jiwa ini sudah, siapa yang berbuat baik pada dia akan cinta pada orang itu. Masalahnya kita kan tidak sadar bahwa semua ini yang hakikatnya pemberian Allah, sehingga cinta kita kurang sama Allah Ta'ala. Kita menganggap sudah lumrah, diberi kesehatan itu lumrah. Ini sudah ya merasa bahwa itu semua dari Allah. Dan pemina fikra fi wa'dillah, yang ketiga tafakur tentang janji Allah bagi amal-amal yang baik. Yatawalla bina raghbah, terlahir darinya ar-raghbah bil akhirah, yakni rasa senang, semangat untuk mengejar akhirat. Tafakur tentang janji Allah, apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beramal soleh. Itu di Quran itu banyak. Tentang surga dia tafakuri.
Maka itu akan terangsang dia untuk menggapai itu, untuk menggapai akhirat. Lalu yang keempat, tafakur tentang wa'idillah. Kalau wa'dillah tadi janji baik. Kalau wa'id itu ancaman Allah, janji buruk. Bertafakur tentang janji buruk atau ancaman dari Allah Ta'ala, ya talab minal haibah, akan terlahir darinya rasa takut kepada Allah. Kita lihat bagaimana siksa Allah yang Allah persiapkan di Quran itu, di hadis atau di Quran. Itu kan muncul rasa takut pada Allah. Dan yang kelima, tafakur tentang taksir nafsihi anitoah, teledornya dirinya dari ketaatan pada Allah, ma'a ihsanillah ilaih, bersama dengan perbuatan baik Allah kepada dirinya. Bagaimana dia teledor dalam ketaatan, sedangkan Allah terus berbuat baik kepada dia. Dia tawalad minal haya, maka akan terlahir dari situ rasa malu. Ya, rasa malu. Malu kita kadang, kita merasa diri kita kurang ibadahnya, tapi Allah terus memberikan. Itu 5 macam tafakur. Tafakur tentang kekuasaan Allah, bukan tambahan keyakinan dan tauhid. Tafakur tentang nikmat Allah menimbulkan rasa syukur dan cinta pada Allah. Tafakur tentang janji baik Allah, surga dan sebagainya, maka menambah kesenangan kita untuk mengejar akhirat. Tafakur tentang ancaman Allah itu melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Dan tafakur tentang kurangnya diri kita, aib diri kita, meskipun Allah baik sama kita, itu melahirkan haya, malu kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai. Kemudian